Halo semuanya, namaku Edgar di kelas 8B dan hari ini aku mau menceritakan tentang kesetiaannya Ayub. Jadi, seperti yang kita ketahui, Ayub adalah seseorang yang takut pada Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Di Ayub 1 ayat 2 diceritakan bahwa ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ia juga memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak. Dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub adalah seseorang yang kaya karena memiliki banyak hewan, tetapi ia tetap taat dan takut pada Tuhan. Suatu hari, iblis datang kepada Tuhan. Tuhan menceritakan semua tentang hambanya Ayub yang selalu takut akan Tuhan. Tapi iblis mengatakan bahwa ia akan mencobainya. Lalu Tuhan Yesus mengizinkannya untuk menjatuhkan berbagai penyakit atau menyakitinya, tetapi ia mengingatkan bahwa iblis tidak boleh mengambil nyawanya. Nah, lalu setelah itu iblis tersebut pergi dari hadapan Tuhan. Lalu di saat anak-anaknya sedang makan-makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul menjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub dan lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, jadi saat iblis sudah mulai beraksi, mulai datanglah berbagai orang dari berbagai daerah, lalu merampas dan memukul penjaga hewan binatang milik Ayub, dan binatang-binatangnya semua dirampas dan anak-anaknya mati tertiup angin. Tetapi ia tetap tidak berbuat dosa. Ia langsung sujud kepada Tuhan
dan ia ia pun tidak menuduh Tuhan karena berbuat yang kurang patut. Lalu setelah itu Ayub dijatuhkan penyakit bara. Ayub mengambil beling untuk menggaruk-garuki penyakitnya, tetapi penyakitnya malah tambah parah. Istrinya mendatanginya dan istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi dikatakan pada ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Nah, setelah itu sahabatnya Ayub atau temannya Ayub, setelah mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpanya, mereka datang ke rumahnya Ayub. Mereka bernama Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka datang dan mereka menemui Ayub. Setelah itu mereka berdoa bersama. Sekarang kita akan membahas kesimpulan dari khotbah kita hari ini. Jadi kita diperlakukan yang tidak semestinya oleh Tuhan itu bukanlah alasan untuk kita kembali mengkhianati Tuhan atau kita berhenti untuk takut pada Tuhan atau taat pada Tuhan. Kita harus meneladani Ayub. Kita tetap harus takut pada Tuhan, dan kita juga harus berdoa seperti Ayub. Nah, demikian khotbah hari ini. Terima kasih.